Kalau gue tuh dulu definisi gue tuh take drugs itu kayak gue pengen lihat dunia dari kacamata yang berbeda, bro. Dimensi Doctor Strange lah. Ya. Kalau dalam pemikiran saya tentang Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu kan baik ya. Tinggal tergantung manusianya aja. Gue pakai misalnya buku Alkitab, baik gak? Baik. Kalau gue pakai buat tempeleng atau enggak gue sambit orang kan jadi gak bagus gitu kan. Gue dulu kecanduan sama narkoba, tapi pas waktu gue ketemu Tuhan, gue kecanduan sama dia. Jadi asik. Untuk lu bisa berhenti dari kecanduan, dari satu objek candu. Lu harus candu ke yang lain. Dan itu cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Betul. Makanya that's why Yesus bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. So the word segenap tuh sebenarnya dia pengen kita addicted. Hey guys, welcome to our new podcast. Let's sit in. Kita akan membahas tentang drug addiction. Wup wup. Oke, ini topik yang sangat penting. That's why kita mengundang tamu kita, nggak tamu juga sih, ya kan? Brother kita, Bapak Pendeta Janse Dijker. Asik. Ferdinand Janse. Dijker atau Dijker sih? Dijker ya? Yoi. Berarti buat titip anak-anak dong, bisa dong? Bisa. Bisa. Dijker, enggak lah bercanda. Oke guys, ini dia pendeta kita guys. Boleh gak Bang perkenalkan diri? Ya seperti yang tadi diperkenalkan, nama saya Ferdinand Janse Dijker. Kebetulan pada saat ini mengembalakan jemaat di Jakarta Timur di GKDI. Salah satunya saya juga. Oke, gue udah kenal abang kita ini, manggilnya abang ya kita ya, karena abang banget gitu kan, bukan om ya, walaupun umurnya mungkin udah cocok om, tapi rasanya masih abang guys gitu kan. Yoi. Nah, jadi kita udah kenal dari 2016 kali Bang ya. Malam lu dibaptis bro. Iya ya, dari situ. Wow, it's been really great Bang. Nah, oke, jadi hari ini kita kenapa mengundang Bapak Pendeta Janse? Karena kebetulan lu juga berpengalaman di topik ini juga ya Bang ya. Gitu. Dan pernah jadi korban juga. Dan pernah jadi yang membantu juga. Gitu. Sampai sekarang juga masih membantu guys. Amin. Wow. Kita berikan tepuk tangan dulu. Alright. So, langsung aja kita nyebur di topiknya. What is your experience Bang dalam this drug addiction? Pengalamannya boleh. Pengalamannya mungkin bisa dibilang balik ke berapa puluh tahun lalu ya, 20 kali ya, 20-an lebih lah. Berarti umur 20-an dari kan? Teens. Oh iya dari remaja? Dari teens, jadi kurang lebih SMP lah ya, SMP kelas 1. Waktu itu udah mulai ngerokok, ya berawal dari rokok, abis itu kebetulan teman-teman pas di jalur yang sama juga. Jadi gue kebawa karena dari kecil kan gue suka musik ya. Nah pengaruh musik itu sebenarnya cukup besar karena musik yang gue suka itu kebetulan musisi-musisinya tuh pemakai semua. Jadi kayak kalau misalnya pakai tuh wah keren gitu. Asik. Kan. Nah pada zaman gue tuh dulu tuh zaman itu tuh narkobanya tuh lebih banyak boti sebutannya, obat. Jadi ada BK, Mogadon, Rohypnol, nah itu masih obat-obat lah, ya obat-obatan gitu loh. Nah itu yang pertama kali gue coba sama ganja kayak gitu. Nah terus baru lulus mulai di Indonesia tuh masuk Putau. Putau itu jadi dari ampas dari heroin, kokain gitu ya, jadi ampasnya tuh namanya Putau gitu loh. Anyway, nah itu habis itu metamfetamin masuk dengan sangat hebohnya during the 90s ya, metamfetamin ini yang kalau kita dengar banyak yang beken tuh namanya ecstasy ya. Ecstasy baru namanya sabu-sabu. Nah itu jadi meth ini yang jadi bahan dasarnya si Inex sama Ubas gitu sebutannya, Ubas. Ya udah terus berapa lama ya? Kurang lebih sekitar mungkin 8-9 tahun kali ya. 8-9 tahun addicted sampai to drugs itu 8-9 tahun. Yoi, dengan variasinya gitu ya. Kurang lebih sih kayak gitu, Jor. That's the experience. Berarti yang tadi lo semua udah sebutin itu udah pernah tuh, Bang? Udah. Wah, berarti itu dari SMA ya? SMP. Oh, dari SMP? Iya. Berarti pas sampai kuliah lah? Yoi. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Itu dipengaruhi oleh lingkungan, band-band yang lo suka juga? Yoi.
Karena gue bukan dari, ya bisa dibilang gue nggak broken home ya. Maksudnya dulu kan yang sangat identik dengan orang yang pemakai narkoba ini adalah orang-orang yang broken home gitu. Alasannya broken home. Betul, yang keluarganya, especially parents-nya divorce kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitulah. Cuman kalau gue, my parents sama gue sih chill aja gitu. Mereka juga menurut gue sampai saat ini sangat inspiring ya, meritnya mereka. Sampai sekarang ya? Wow. Jadi bukan yang berpisah gitu. Jadi walaupun banyak orang-orang tuh memakai alasan, ya gue kan broken home jadi gue pakai ini drugs gitu kan buat pelarian gitu. Tapi lu enggak gitu bang ya, emang karena mau aja dan ikut gitu. Betul. Oke. Nah dulu sebelum pakai drugs, do you know that it's dangerous? Kalau tahu ya tahu gitu ya. Cuman kan memang gue suka kalau pepatah Indonesia bilang tuh nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kalau lu belum cobain, kenalin dulu. Jadi ya, knowledge itu udah ada gitu. Misalnya kan banyak penyuluhan apa segala macam gitu ya. Zaman-zaman itu kan. Cuman ya itu buat gue ya tiba-tiba ada yang memperkenalkan gitu. Secara langsung gitu kan, secara personal. Itu teman-teman nawarin. Gitu. Teman-teman dan juga memang pas waktu kecintaan sama musik itulah yang gue berpikir bahwa I wanna be like that guy gitu. Singernya atau enggak musisinya lah. And most of them are pakai narkoba gitu kan. Iya sih. Kayak gitu. Dan itu sangat gampang ya, maksudnya when we idolize someone tuh their lifestyle kita pasti ngikut gitu ya. Iya. Transfer knowledge, transfer value tuh kenceng banget. Karena udah di benak kita nih orang keren gitu. Betul. Berarti udah ngelihat keren ditawarin pula. Jadilah gitu. Jadi gue delusional seakan-akan I am him gitu kan. Itu siapa? Banyak. Oh banyak. Satunya nih. Itu siapa? Ini Jimi Hendrix. Oh Jimi Hendrix. Yoi. Dia pakai apa tuh? Wah macam-macam deh. Cuman doi udah mokat di tahun 70-an. Jadi karena itunya dia udah mati di tahun udah lama banget. Pas gue mulai make tuh gue suka dengerin karya-karyanya dia kan. Oke. Supaya bisa menikmati karyanya ya make tuh makin jadi. Gitu kan. Lebih dapat gitu. Oke. Nah, kan dari SMP, SMA, kuliah itu kan orangnya beda-beda lingkungannya. But you went with it. Maksudnya tetap jadi lingkungannya beda tapi tetap mereka juga ngedrugs juga? Iya betul. Different person but lifestyle-nya sama. Oh gitu. Ya kayak semestakung lah ya. Emang lu pengen tuh lu fokusin ke situ ya ketemunya sama yang satu aliran aja semuanya tuh sampai satu geng lah. Betul. Sampai kuliah, pindah negara, pindah kota, ketemunya begitu juga gitu. Karena emang pasti yang dicari begitu gitu. Dapat aja gitu. Dapat aja. Tapi menurut lu lebih banyak dulu atau sekarang? Apanya? Yang geng-geng kelompok ini. Maksud lu zaman sekarang nih? Kalau ini kan pergaulan lu bang. Maksudnya yang pergaulan seperti lu dulu lebih banyak dulu atau sekarang? Atau makin banyak? Maksudnya di pergaulan gua nih, di lingkungan gua. In society. Kalau menurut data yang saya terima sih semakin berkembangnya zaman semakin banyak ya. Semakin banyak justru ya. Semakin banyak. Nah, so it took you 8 till 9 years to deal with that. Okay, how did you deal with it? How? Mungkin kalau misalnya kita familiar ya di dalam penggunaan substance ini kan terutama yang kimia ya, yang chemical itu ada istilahnya namanya paranoid. Nah, jadi sialnya gue udah kena itu, bro. Gitu. Yang paranoid itu? Betul. Gue sial banget. Kalau dulu gue ngelihatnya sial banget, tapi kalau misalnya sekarang gue ngelihatnya it's a blessing gue kena itu sih. Betul. Jadi kan emang paranoia kan anyone can have it sebenarnya gitu ya, with or without the substance. Tapi pas ketika lu pakai substance itu tuh kemungkinan besar memang lu kena tuh sangat besar juga. Nah, sialnya gue kena. Jadi ketika gue paranoid sekitar sebulanan tuh, wah itu bener-bener kayak regret banget gitu, remorse, nyesel, semuanya tuh terjadi kayak gitu. Saat paranoia itu? Saat paranoid itu. Itu ada specific substance gak yang bisa mempengaruhi ke sana? Mostly semua yang kimia. Kalau ganja kan natural. Oh iya. Ya, yang kimia tuh semuanya. Oh yang kimia bisa paranoia? Betul. Wow. Betul. Oke. Dari situlah. Nah jadi dari paranoia itu, itu turning point itu sebenarnya. Betul. From curse to blessing sebenarnya. Betul. Oke. Terus what happened? Ceritain dong. Maksudnya pas saat paranoia itu, did you seek for help atau apapun? Jadi kalau gue kan dulu orangnya pas waktu kena paranoid itu emang lu udah gak berani kemana-mana. Lu keluar rumah aja takut. Oh di rumah? As if like
the whole world, iya udah lu jadi target banget gitu kan. Even gue berpikir bahwa my parents juga targetin gue nih, mau dijeblosin gue Jadi ke kayak orang penjara. ketakutan, bener-bener ketakutan Betul, gitu ya? betul, kayak orang ketakutan. Kayak orang ketakutan. Bayangin aja gue kan gue di rumah sendirian ya. My parents kan sibuk. Jadi gue bisa minta maaf sama pembantu gue. Out of nowhere. Oh gitu. Gila loh pokoknya tuh. Biasanya yang dipikirin apa? Yang kepikiran? Ya nobody likes you, nobody wants you kayak gitu-gitu. Jadi tuh pikirannya sampai sebegitunya. Kayak gitu. Gila juga ya. Serem. Nah makanya itu yang menurut gue psychologically itu very interesting. Kenapa? Karena faktor orang yang bisa akhirnya ngambil bunuh diri. Iya. Karena delusional paranoidnya tuh begitu sangat berlebihan. Itu ada tingkatannya nggak? Paranoia itu? Tergantung menurut gue ya. Karena gue juga konselor. Tergantung menurut gue tingkat psikis kejiwaannya dia sih. Jadi tergantung orangnya lagi ya? Betul. Jadi memang itu cuma trigger. Tapi again psychologicnya orang-orang kan beda-beda. Iya. Nah, tingkat depresinya dia di rumah seperti apa. Cara berpikirnya. Betul. Nah, substance ini sebenarnya cuma kayak ngejadi triggernya aja gitu loh. Yang memicu dia untuk paranoid gitu ya. Betul. Ya hari ini kan orang tanpa with or without drugs juga mereka banyak yang depresi juga. Jadi mungkin banyak yang bunuh diri juga ya mungkin gara-gara paranoia ini Bisa juga. jadi. Bisa jadi. Makanya terminologi paranoia itu bukan cuman dihasilkan oleh narkoba. Ya kita kan juga banyak lihat gitu orang bunuh diri nggak pakai narkoba juga bunuh diri. Iya. Gitu kan. Emang dari psikisnya juga. Emang dari psikisnya juga. Jadi so it's semuanya jadi make sense buat gue. Pas waktu gue lihat oh ya ini anxiety, paranoia itu Berapa lama tuh paranoia itu? hampir sebulan. Sebulan di rumah aja? Yoi man. Gila kan. Terus dalam kamar? Dalam kamar. Ketemu orang tua juga? Wah gue gak berani gue. Gue keluar kamar tuh gak berani. Jadi gue cuma ambil makan keluar abis itu gue masuk lagi. Sampai gue minta ke orang tua please get me out of here. Gue minta gue begging mereka gitu loh. Gue begging mereka karena dulu kan gue kecil di luar negeri. Ya ada satu negara yang bikin gue secure gitu ya namanya Jepang. Asik. Jadi gue minta mereka balikin gue ke sana. Berapa lama di Jepang? Abis yang post paranoid itu setahun. Oh itu setahun? 1 tahunan lebih. Waktu masih kecil? Waktu masih kecil 3 tahunan. 3 tahun. Jadi minta balik ke Jepang. Betul. Jadi itu salah satu memori yang gue pikir orang-orang, I don't know anyone di sana. Jadi itu bagus untuk pemulihan mental gue juga. Jadi ya udah gue di sana ya emang lu berasa ya kan lu literally secara fakta itu kan emang gue nggak kenal orang-orang di sana. Iya. Walaupun gue juga nggak tahu orang-orang di Indonesia juga, cuman kan dimensi pemikiran itu udah ituin lu ke sana gitu, jadi takut. Jadi tempat di baru itu membuat ada pemikiran kayak new start, refresh gitu. Jadi Itu pengen bantu kabur banget. lah pokoknya gitu. Betul. So it's really helpful. Itu sangat help banget buat mental gue. Dan mereka oke? Oke. Langsung? Terus gue minta tolong soalnya tolong banget. Mereka udah tahu gue make dari gue ketahuan itu SMA kelas 1 udah ketahuan. Mereka udah tahu. Dari SMP gue udah dikasih ngerokok segala macam kan depan mereka mah begitu udah santai aja gitu. Gitu cuman ya pas narkobanya SMA mereka udah tahu gue pakai narkoba sampai detik itu. Gitu. Nah berarti yang paranoia itu masih kuliah dong? Masih. Terus kuliahnya gimana? Ya gue kan habis SMA itu ke luar negeri. Ke OSI gitu ya, dia lanjut kan di sana kan. Nah, jadi gue sebenarnya di frame sama kakak gue. jadi gue dibilang, lu disuruh liburan dulu balik ke Jakarta gitu kan. Nah, ternyata waktu gue dari OSI disuruh balik ke Jakarta, gue balik, gue nggak bawa apa-apaan. Ya udah, ternyata gue dijebak sama kakak gue. Ternyata bonyok gue yang udah bilang, ini anak udah makin parah soalnya. Jadi karena parah itu dia di frame. Iya, jadi gue dibalikin ke Indo, ya gue nggak bisa balik lagi ke sono. Ya sekolah gue ya udah kelak ya nggak lanjut. DO dong? Iya. Semester berapa? Kayaknya baru semester 2. Baru awal. Saya gue dari SMA lulus ke sana langsung ketemu orang-orang teman-teman, kawan-kawan, seprofesi. Jadi langsung dipindahin. Iya. Terus pas pindahin itu paranoia langsung. Betul. Jadi pas gue balik ke Indo, habis itu lanjut kan, lanjut, habis itu tahun depannya gue kena paranoid. Oh tahun depannya. Betul. Terus langsung pindah ke Jepang. Tokyo atau? Iya. Tokyo. Yoi. Oke. Terus di Tokyo gimana? Ya di Tokyo ya itu ngebantu ya. Maksudnya gue jadi nge-apply kuliah lagi. Ya start jadi from kuliah di sana? scratch. Yoi.
start from scratch lagi gitu. So it's really helpful lah. Itu sangat membantu banget. Tapi untung mikirnya bener ya, maksudnya yang nyari solusinya tuh yang oke lah gue mau healing gitu Iya, mau betul, ini gitu. Kan betul. ya banyak yang kurang lucky ya, not Iya. that lucky akhirnya bunuh diri, akhirnya Iya, apa gitu kan. Betul. Itu sih. Betul. Terus what happened during Tokyo? Berarti kan itu healing ya kan, terus kuliah juga di sana. Nah itu di sana gimana? Apa yang membantu untuk keluar dari addiction? Sebenarnya sih pas waktu di Jepang awal-awalnya doang baik ya. Awalnya doang? Awalnya doang baik. Aha. Habis itu mungkin gue nggak udah dari titik paranoid itu gue udah nggak pakai narkoba, tapi jadinya ke alkohol. Oh jadi minum. Betul, jadi minum. Cuman kan emang gue basically nggak begitu suka minum karena Kembung. dimensi ngayalnya kurang gitu buat gue. Oh iya. Post Cuma mabok efeknya, doang ya? iya post efeknya lebih males lagi gitu kan. Post efeknya abis udah nggak mabok, masalah dengan perut lah, semua ya gitu-gitulah. Nah udah pas di Jepangnya gue mulai pas gue balik ke Indonya tuh itu yang mempertahankan gue untuk bisa terus sober adalah dengan gue bisa mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan di Indo? Di Indo. Gue balik dari Jepang itu gue balik, habis itu gue lanjut kuliah gue di Universitas di Karawaci. Ya udah, habis itu di situ gue mulai exposure sama encounter gue sama what so called God. Asik. Jesus. Jadi berawal dari paranoia. Yoi. Paranoia. Jadi lu nentuin sendiri ya gue mau stop. Iya. Stop dengan ke Tokyo. Iya. Tokyo berapa lama? Setahunan lebih lah ya, 1,5 tahun lah. 1,5 tahun baru balik lagi. ganti ke minum. Iya. Tapi setelah kurang ya kan? Terus balik ke Indo. Betul. Di Indo baru ketemu Tuhan. Betul. Oke, what happened? Maksudnya di Indo lu ketemu siapa? Jadi sebenarnya gue ketemu sepupu gue waktu itu, dia mulai belajar Alkitab ya. Nah gue sama sepupu gue ini deket banget. Oh gitu. Is a she ya, dia lagi udah mulai Bible study. Abis itu pas waktu pelajaran discipleship, dia challenge gue. Jadi kan emang gue udah ketemu jemaat ini kan waktu dari gue di Australia ya. Udah ketemu jemaat ini. Cuman gue waktu itu masih make. Jadi ya ngeliat they're good guy, maksudnya orang-orangnya baik, cukup seru dan doktrinnya yang gue paling suka waktu di Australia itu ya walaupun gue mabok gitu ya, mereka ngajarin gue Matius 28 gitu. Nah itu membekas banget gitu karena ngelihat mereka turun ke jalanan, mereka sharing faith-nya mereka, iya abis mereka kerja gitu ya, ada profesinya kan macam-macam tuh. Wah gue liat nih kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu gila nih orang dari coming from banyak background tapi bisa melakukan hal yang sama buat Tuhan. Nah ternyata ada basic principle-nya si Matthew 28 ini. Nah sama pas waktu sepupu gue belajar, dia pas di topik itu dia di encourage untuk bisa membagikan imannya dia lagi. Nah pas kita kan suka ngobrol-ngobrol ya karena dia tahu gue pernah terekspos sama jemaat ini. Dia jadi pas waktu dia mulai Bible study itu dia suka nanya-nanya gue. Menurut lu jemaat ini kayak gimana men gitu kan. Gue bilang oke kok mereka gini-gini. Udah tuh jadi abis dia Bible study tuh dia selalu telepon gue ngobrol. Ini di Australia? Enggak di Jakarta. Oh dia studinya di Jakarta. Ya udah pas udah itu up to discipleship dia challenge gue. By the way lu kenapa gak Bible study lagi ya? Wah gue kayak iya ya gitu. Oh, tapi sebelumnya belum kan? Belum. Gue udah pernah. Yang di Australia itu. Betul. Cuman kan dalam keadaan mabok. Gue di-study-in mabok gue. Lagi make. Oh, mereka nggak tahu? Nggak tahu kan mereka baik-baik. Nah tadinya jam berapa? Jam 7 abis mereka kelar kerja. Oh, dan lu udah jadi yang ngajarin gue dulu banker, ada satu orang murid Yesus, kita sebutnya murid Yesus ya kebetulan. Nah dia yang ngajarin gue, dia banker. Jadi abis kerja dia sama 3 orang. Dia ajarin gue Bible. Tapi lu udah mabok jam 7 ya berarti ya? Udah bro. Cuman kan mereka gak tahu. Mabok itu soalnya terminologi gue kan menarik ya. Kalau mabok itu kan lu gak sadar gitu loh. Tapi kalau dalam dimensinya gue gak pernah mabok sebenarnya. Gue gak pernah yang sampai gue gak tahu siapa-siapa. Karena masih sadar. Karena masih sadar, sangat sadar sebenarnya. Cuma agak gini aja gitu. Enggak juga. Kalau gue tuh dulu definisi gue tuh take drugs itu kayak gue pengen lihat dunia dari kacamata yang berbeda bro. Dimensi Doctor Strange lah. Ya. Boleh. Iya kayak gitu. Nah udah pas dia ajakin, gue kayak
ter-encourage ya. Bukan tertampar sih, kayak ter-encourage aja. Iya, kenapa nggak I think this is the time gitu. Gitu. Jadi dulu waktu gue diajarin firman Tuhan tuh waktu di Australia itu, gue mikir kayak gue nggak mau tobat sih, gue masih nikmatin banget. I love drugs. Dulu gue punya motto kayak I love drugs and I want to die with it gitu loh. Iya. Dan jadi pada saat itu gue tahu ini ajaran ini bagus, tapi keep it untuk another time lah. Not now. Ya kalau gue mati ya udah sialnya gue lah ya. Tapi kalau misalnya gue nanti one day dikasih kehidupan, ya udah gue akan take this. Nah jadi pas waktu sepupu gue ajakin gue, encourage gue untuk Bible study. Ngeklik. Betul, gue langsung, I think this is the time. Kayak gitu. Wow. So I don't want to waste that. Itu jaraknya berapa lama tuh? Berapa tahun? 5 years. 5 years. Yeah. Yoi, 5 tahunan. Dan di jemaat yang berbeda juga ya? Iya, betul. Nanti yang indahnya tuh kalau Tuhan udah nentuin this soul to be saved ya. Iya. No matter what the time is. Betul. Wow, keren sih. Hokinya gue lah istilahnya. Tapi emang bagusnya maksudnya hati lu juga emang mau cari Tuhan juga at that moment gitu ya. Iya. Sebenarnya sih pas cari sih kagak. Tapi ngeklik gitu. Tiba-tiba langsung kayak, oh iya, kedepannya kan gue mikir paling gimana caranya gue mempertahankan kesoberan gue ini gitu kan. Nah itu kan yang gue pikir. Nah tiba-tiba itunya datang, momen itu datang tuh dari sepupu gue. Ya udah. Wow. Gue kan orangnya oportunis ya, gue harus ambil. Oportunis. Okay, so what happened during the Bible study itu? Maksudnya what did you find different? The doctrines, terus apalagi ini kan ngebantu lu dari drugs juga ya? Ya. And you found maintain the soberness betul, gitu kan. Betul. Nah itu gimana journey-nya? Menurut gue pas waktu Tuhan offer purpose in life, ya tujuan hidup itu jadi satu hal yang sangat exciting buat gue. Karena kalau misalnya gue flashback, the reason why gue bisa sampai melakukan hal-hal yang mungkin buruk gitu ya. Karena pas waktu gue lakuin narkoba juga kan efek ke samping kiri kanan gue kan sangat besar ya. Terutama orang tua. Keluarga ya. Betul. Nah jadi pas waktu gue lihat itu, gue gak punya purpose in life sebenarnya dulu. Nge-flow, betul. enjoying. Ya, whatever will be gitu kan. Nah cuman pas waktu Tuhan offer purpose in life itu jadi enlightenment banget ya buat gue ya. I think itu penting banget untuk manusia tuh mencari Dia, menemukan dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Kayak gitu. Itu menurut gue obat dari gue harus bisa maintain kesoberan gue adalah dengan itu. Gue found the purpose in life. Finding the purpose. Iya. Jadi gue tahu bahwa hidup gue, kesehariannya gue melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi itu pertama kali you know your purpose in life gitu ya. Sebelumnya cuma enjoy, flow gitu ya. Iya. Okay. That's the first time. Waktu gue diajarin Yeremia 29. Dibukain lah pikirannya. Wow. Okay. So his plan is damai sejahtera ya, bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera tuh bukan gue kaya juga, Jor. Nggak salah untuk lo jadi punya banyak duit, but that's not the whole context gitu loh. Lu mau kaya, lu mau miskin, yang penting lu damai sejahtera. Nah itu purpose-nya gitu. Betul. Wow. Waktu saat Bible study itu udah nggak make sama sekali? Udah nggak. Minum juga nggak? Udah nggak. Tapi di pikiran lo cuman, ya gue mau stop karena ini nggak bagus buat gue gitu. Yes. Terus ada nggak dibahas di saat Bible study itu? Soal banyak ya. Gue kayaknya kena pasal berlapis kalau gue make itu ya. Karena kan Yesus bilang kasihlah dia dengan Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi gitu kan. So jadi dari segenap hati udah pasti kalau pakai narkoba lu udah salah, udah nggak make it. Saya jiwa apalagi. Akal budi juga. Masa akal budi lu perlu substance untuk bisa melihat clear anything gitu kan. Kagak, padahal you just only need God gitu. Itu doang. Nah jadi gue bersyukur banget ya pas waktu diajarin itu ya. Jadi ini baru ngelihat itu as a sin ya. Yes. Kalau sebelumnya kan cuma ngelihat itu sebagai bad effect. Oh this is not good for me. Tapi sekarang baru ngelihat, wah ini kan gue gak bisa mengasihi Tuhan kalau gue begini terus. Betul. Itu dibukain semua di situ ya. Iya, gue jadi lihat jelas ya ini sin. Kalau dulu kan karena gue gak tahu Tuhan, bodoh amat mau sin kek mau kagak kek. Paling gue cuman bermasalah sama law kalau ketahuan gitu kan. Tapi bukan sin, gue ngerasa ini gak sin selama gue gak ngerugiin orang. Tapi masalahnya gue ngerugiin orang gitu ya. Orang tua gue dan orang-orang lain yang gue
manipulate untuk bisa mendapatkan supaya gue bisa mendapatkan itu secara free atau apapun gitu kan. So that's a sin gitu. Yeah. Okay, what made you benar-benar yakin ini tuh dosa? Karena kan di Alkitab nggak ada specifically ngomongin bahwa drugs is a sin, ya kan? Nah ini banyak yang suka bertanya ini ya kan gitu. Ya kan nggak ada di Alkitab narkoba nggak boleh ini nggak boleh itu gitu kan. Nah how to convict them, how to convince them that this is a sin? Gue suka sebenarnya kalau kita baca di buku 1 Petrus ya, sekitar di pasal 3, 4, 5, Peter banyak ngomongin tentang sober minded. Iya, tapi menarik memang. Mohon maaf translasi bahasa Indonesia bilangnya cuma sadar lah gitu ya. Tapi gue suka up to the point di mana dia bilang sober minded. Wow. Nah penyangkalan gue dulu adalah, gue sober kok. Karena sadar. Betul. Cuman kan ketika kita gali lebih dalam, sober itu di dalam pemikiran kita adalah dalam pemikiran Tuhan without help dari any substance at all. That the condition yang lu harus sober untuk bisa mendapatkan clarity, kejernihan dari firman Tuhan itu. Pure from your mind. Betul, without apapun. Dari external part ya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam dimensi berpikir kan ya udah lu Tuhan ciptain segitu, begitu, ya lu berpikirlah dengan itu tanpa harus ada bantuan yang lain atau apapun untuk bisa mendongkrak atau enggak merangsang pemikiran lu lebih ke another level, enggak. Tuhan bisa pakai itu tanpa apapun juga. Itulah that's the power of your mind gitu loh. Nah, I think Peter banyak ngomong gitu. Sober minded. Sober minded. Kalau mungkin di buku Efesus misalnya ngomongin tentang jangan lu mabuk sama wine. Nah, cuman kan aplikasi mabuk itu kan menurut saya kata mabuk itu di dalam terminologi kita hidup yang dari zaman sekarang kan perkembangan akal budi juga berkembang gitu ya. Kita juga nggak bisa bohongin Tuhan gitu. Makanya gue suka waktu Yesus ngomong love you God with all your heart, mind and soul. Mind. Jadi 2000 tahun yang lalu kata mabok di zaman itu sama di zaman sekarang kita harus bisa bedakan. Gitu. Perbedaannya kita juga jangan bermain dengan kata-kata. Jadi istilahnya kalau misalnya ada satu substance tertentu masuk ke kita, bisa saya bilang itu udah masuk dalam klasifikasi mabuk. Kayak gitu, levelnya begitu. Kita harus melihat kata mabuk itu begitu. Kalau misalnya dulu mabuk itu disebabkan oleh wine. Yang paling jelas di Bible, tapi kondisi orang mabuk itulah yang harus kita perhatikan di zaman sekarang, mabuk dalam level seperti apa. Dan itu semua udah masuk dalam kategori mabuk. Gitu. Dan itu tidak mengindahkan Tuhan. Pasti kita bisa ngerti kok. Kita gak mungkin membohongi wisdomnya Tuhan kok. God is so clever lah. Karena memang pada zaman itu baru wine yang bikin mereka bisa nggak sober ya. Ini kan belum ada obat-obatan yang bagaimana juga gitu kan. Kalau ini sih pemikiran saya, candu itu kan sebenarnya udah lama. Addiction. Betul, betul. Kalau misalnya kalau you guys familiar dengan jalur sutra gitu ya, itu kan dari Asia, Eropa, Afrika. Nah jalur sutra itu kan Cina itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sejarahnya banyak sekali mengimpor opium dan candu-candu itu udah dari sana. Tapi kemungkinan, cuman kan memang di Bible nggak pernah dibahas yang kayak gimana gitu tentang candu-candu ini gitu kan. Karena kan bangsa Romawi sendiri kan sangat berhubungan erat gitu dengan sejarah itu gitu kan. Jadi ada kemungkinan besar mereka sudah kemungkinan besar udah ada. Betul. Cuman kan ya menurut saya Bible nggak perlu ngebahas sampai sedetail itu juga. Yang penting esensinya adalah maboknya gitu. Esensinya gitu. After effect-nya lu mabok. Betul. Gitu. Dan ini semua tuh masuk lu mabok. Betul. Gitu. Sebenarnya kan memang kalau saya bilang saya nggak mabok, sober minded, saya nggak sober minded. Pinter banget tuh Bible bilang sober minded. Gue nggak completely mind gue nggak sober sebenarnya. Kayak gitu. Karena ada pengaruh-pengaruh karena pengaruh kimia dan zat-zat tersebut gitu. So sober minded is very clear gitu Tuhan bilang. Mind lu bukan yang lain gitu. Tapi yang Yesus ngomong tuh apa? Love God with all your heart, mind, soul, and strength itu kayak udah super jelas banget. Udah super jelas banget. Dan
ya maksudnya kalau lu nggak mengasihi Tuhan dengan ini semua ya udah lu dosa gitu. Iya. As simple as that gitu. Betul. Gitu. Betul. Wow. Jadi baru itu tahu oke, ini dosa dan lain-lain. Iya. So that motivated you more Iya. untuk bisa ini. Iya. Setelah itu udah nggak ada sama sekali. Udah enggak. Udah enggak. Sebelum gua Bible study itu tahun 2000 gua udah nggak pernah menyentuh. Ya memang kalau dalam dunia kedokteran kan sugesti, biasanya orang narkoba itu yang pecandu, ketika mereka berhenti, yang bikin bisa mereka balik lagi itu adalah namanya sugesti gitu kan. Karena sugesti itu bisa kuat sekali gitu, sehingga mereka pengen balik. Nah itu kalau dalam medis itu bisa 10-20 tahun baru lu hilang. Tapi yang sangat menarik kalau memang di Alkitab bilang kita harus memikirkan apa yang Tuhan mau gitu kan. Nah jadi itu ngebantu gua secara pribadi untuk gua nggak tersugesti dengan hal-hal yang udah terjadi dulu gitu loh. Karena gue tahu itu sin. Iya. Itu logic, spiritual logic gue tuh udah set, this is sin, so that's it, udah. Gitu. Jadi kita nggak ngelihat ini as a sin secara law doang ya. Iya. Maksudnya kan banyak yang orang, oh ini kok udah legal sekarang. Betul. Banyak drugs sekarang udah dilegalkan gitu kan di beberapa country juga gitu. Tapi when you see it this way, ya pikiran lu nggak sober, ya kan efeknya apa? Itu udah dosa sendiri. Udah gitu. dosa sendiri. Jadi nggak ngomongin soal law doang. Betul. Gitu ya. Ya sama lah kayak rokok. Rokok kan nggak ilegal. Tapi menarik ya, dilemanya adalah di setiap rokok itu ada government warnings. Larangannya. Jadi gimana ya? Itu kan dilema banget tuh. Itu kan dilema banget. Secara law, hukum dunia lu itu legal banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di secara Tuhannya kan, wah that's a sin. Karena lu gak mengutamakan, gak mengasihi Tuhan dengan segenap gitu kan. Betul. Rokok sama alkohol yang termasuk recreational drugs ya. Betul. Itu termasuk drugs juga sebenarnya. Betul. Kalau dulu kan di zaman 90s kan Mira Santika gitu kan. Minuman keras dan narkotika. Itu ada istilah itu ya? Yoi men. Ada lagunya oleh pedangdut legendary gitu. Oh ya? Mira Santika, asik. Oke. Nah, apakah menurut lo Bang, apakah Tuhan sengaja nih menciptakan yang namanya drugs? Maksudnya kalau tahu itu, maksudnya ini kan nggak boleh. Ya, banyak yang menyalahgunakan dan lain-lain. What do you think God sees it? Gitu. Kalau dalam pemikiran saya tentang Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu kan baik ya. Tinggal tergantung manusianya aja. Gue pakai misalnya buku Alkitab, baik gak? Baik. Kalau gue pakai buat tempeleng atau enggak gue sambit orang kan jadi gak bagus gitu kan. So again, makanya zaman dulu itu kan dibilangnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Abuse. Gitu, betul, drug abuse kan. Tapi penyalahgunaannya, nah itu yang jadi masalah kan. Sama kayak tadi yang kita bahas bahwa morfin tuh digunakan untuk painkiller. Kayak gitu kan, itu sama kayak dulu zamannya Yesus disuruh minum air anggur bercampur juga, itu kan buat painkiller tuh kan, makanya dia gak mau. Nah itu sebenarnya fungsinya tuh sama. Kalau secara medis tuh morfin itu buat orang operasi itu kayak gitu. Nah itu salah satu contohnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tinggal tergantung bagaimana manusia mau menggunakan itu. Betul. On what purpose? Sebenarnya nggak salah. Betul. Barangnya dan benar, ini. Benar. Kalau misalnya memang lu mau dioperasi terus tiap hari ya lu pakai lah. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kagak ya ngapain juga lu? Mahal juga kan. Iya. Gitu kan. Jadi prinsipnya gitu sih. Tuhan nggak menciptakan barang tersebut untuk digunakan seperti itu. Kalau misalnya kalimat bahasa Indonesia yang baik yang benar, ya pertanyaan lu tadi itu harusnya bukan kayak gitu ya. Tuhan nggak menciptakan narkoba untuk disalahgunakan. Gitu. Ya. Jadi emang kembali ke respon kita dan bagaimana kita menggunakan segala sesuatu gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa nyalain Tuhan sih. Iya kan banyak orang suka gitu ya. Kenapa ini ada gitu kan? Kalau ini nggak boleh. Pembenarannya gitu ya. Kan Tuhan yang kasih. Berarti boleh dong gitu kan. Berarti oke nih gak dosa. So everything depends on how we respond gitu ya. How we use it gitu. Betul. Nah misalnya orang-orang yang udah mau berhenti nih. Gitu kan. Kalau lu kan waktu itu udah nentuin berhenti. Akhirnya bertobat. Udah tuh stop ya. Nah ada kan yang keep falling into the same addiction. Itu gimana Bang? Again kayak yang saya katakan tadi, kalau misalnya memang mau sembuh, kenapa dia mau sembuhnya gitu ya. Kalau misalnya orang mau sembuh dengan sendirinya juga bisa.
gitu ya. Ya kayak saya dulu sebenarnya kan saya sembuhnya sendiri gitu loh. Sebelum encounter saya sama Tuhan lagi. Iya. Gitu kan. Nah, itu balik lagi ke orangnya sih. Orangnya, betul. Betul. Nah, pas waktu saya melihat melihat dari cara pandang Tuhan, memang komunitas itu penting banget. Support system. Itu sangat penting untuk orang bisa mempertahankan kesoberannya. Karena yang banyak terjadi adalah misalnya kebetulan ada beberapa teman juga yang pernah masuk ke panti rehabilitasi ya. Atau bahkan teman saya juga ada yang punya rehabilitasi. Jadi yang sangat menarik ketika orang tersebut keluar dari panti rehab tersebut. Nah ini yang kalau panti rehab tersebut memberikan support system post dia keluar dari sana, itu bagus. Follow up-nya gitu. Betul. Ya. Nah tapi yang terjadi kan adalah nggak semua panti rehabilitasi ketika kliennya keluar, saya bilang klien ya bukan pasien. Kliennya keluar, betul. Kliennya keluar itu nggak ada support systemnya. Ya udah lu dari sini, oke, bye, sampai bertemu. Iya. Mudah-mudahan masuk lagi gitu. Gitu kan? Udah nggak ada itunya. Nah yang terjadi adalah ketika kliennya kembali ke rumahnya, dia nggak tahan sama sugestinya karena balik lagi ke ini nggak ada. Kecuali dia dipindahkan ke kota lain atau ke lingkungan lain, nah itu mungkin akan cukup membantu. Kayak gitu. Karena kalau udah sugesti, dia pasti akan cari mau sampai di neraka juga dicari, berani. Iya. Betul. Orang-orang yang mantan narkoba ini pecandu ini sebegitunya, mau ada polisi kayak yang jagain tuh bandar, nggak peduli. Iya, betul. Iya, karena udah sebegitu terikatnya gitu ya. Nah sama, jadi support system tuh sangat berpengaruh untuk seseorang bukan hanya sembuh tapi mempertahankan kesembuhannya. Jadi support system itu yang ngebantu ya. Yes. Jadi film-film kan suka ini ya, support group yang duduk lingkaran gitu kan. Betul. Tapi itu pun kan juga banyak yang struggle tetap Bang. Maksudnya mereka punya support system, terus ya eventually they fall into the same sins again gitu. Betul. Gitu kan, itu kan banyak yang nggak cuma drugs doang ya, banyak yang ada yang sex addiction, ada yang belanja. Iya, banyak lah gitu kan. Shopaholic ya. Iya. Jordi masuknya mana? Masuknya yang mana? Kamu gak pernah narkoba kan? Enggak. Jadi masuknya mana tuh? Masuknya yang mana ya? God addict. God addict. Buset. Bingung juga deh. Self addict kayaknya. Narsis. Oke. Balik. Nah, jadi support system itu pun juga nggak 100% menjamin, ya nggak sih Bang? Iya. Gitu loh. Nah, mungkin kuncinya di satu sisi yang tadi lu juga nemuin ya Bang. Lu kan nemuin Tuhan dulu. Iya, betul. Ya kan, gitu. Kesadaran diri, nemuin Tuhan, support system. Betul. Jadi kalau support system doang yang dunia tawarkan, ya nggak cukup gitu. Betul. Dan maksudnya lu Tuhan doang tapi nggak ada support system juga nggak cukup juga gitu loh. Iya. Betul. Itu yang lu dapat juga waktu itu ya Bang ya. Betul. Jadi gue waktu itu pakai kalau gue review psikologinya tuh kayak gue dulu kecanduan sama narkoba, tapi pas waktu gue ketemu Tuhan, gue kecanduan sama Dia. Jadi asik. Untuk lu bisa berhenti dari kecanduan dari satu objek candu, lu harus candu ke yang lain. Dan itu cuma bisa diberikan oleh Tuhan. Betul. Makanya that's why Yesus bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. So the word segenap tuh sebenarnya dia pengen kita addicted. Menurut gua ya, ini menurut gua. Ini bukan teologis. Betul. Ini keyakinan saya. Jadi convertnya tuh harus begitu gitu loh. Lo harus pakai itunya. Kalau enggak, lu bisa begitu seadiksinya sama nih objek ini sehingga lu willingly lu kemana-mana ke tempat yang berbahaya bahkan. Tapi kalau lu nggak substitute itu ke Tuhan, you will not understand wholeheartedly love God. Jadi memang ya kalau misalnya gue bilang ya gue hari ini gue God addiction. Asik. God addiction. Addicted to God. Gue setuju banget sih Bang. Maksudnya addicted to God ini emang solusi buat semua dosa ya. Betul. Semua addiction gitu. Betul. Karena kalau addiction sendiri kan itu dia brain wires-nya kan emang udah ke satu hal ya. Iya. Gitu. Nyampe otaknya tuh udah kalau ngeliat ini udah gue ini doyan gitu. Tapi emang harus cari penggantinya gitu loh. Betul. Nah cuma banyak orang yang berhenti dari misalnya drugs, dia cari penggantinya yang lain. Kayak lu kan sempat minum. Betul. Gitu. Tapi Nggak dapet. Emang udah harus Tuhan seperti janjinya dia. Betul. Memang kita manusia itu diberikan eternity, kekekalan. Asik. Nah itu yang harus when you found that eternity itu dalam diri lu, you can found God.
Solusinya cuma satu, being Yeah. addicted to God gitu. Yes. Ya. Yes. And that's the excitement come from. Betul, betul. Kalau lu cuma kasih Tuhan setengah, nggak addicted sama dia, karena the word setiap hari, orang kan bisa dibilang ukuran kecanduan kalau dia melakukan setiap hari. Ya, Gitu. ya. Dalam dimensi setiap hari itu minimal ya. Dalam setiap hari itu kan ada 24 jam juga. 24 jam juga seberapa ini lu sama barang tersebut. Ya, sama kayak kita ngerokok kan. Ngerokok kan lu pengen bakar rokok itu, dulu gue dua pack a day gitu ya. Oh iya? Which is 40 now. Kayak gitu kan 40-an batang gitu loh. So itu dibagi 24 jam dalam sejam, wah. Sejam bisa berapa batang? Makanya. Ngebul terus. Betul. Betul. Nah itu kan quite logical ya buat setiap orang gitu. Misalnya lu bisa ukur ya kalau lu nggak ngerokok ya lu coba lihat ke diri lu apa yang lu suka lakukan gitu setiap hari. Kayak gitu. Pasti ada aja orang. Lu ngelamun aja bisa kecanduan. Iya. Kerjaan lu ngelamun. Enak Atau nggak bengong. tidur. Enak bengong. tidur. Enak ya tidur ya. Iya. Gitu Betul, kan. betul. Bisa nyandu tuh doyan nih orang gila tidur mulu. Oke. Jadi emang Yesus juga sering ya di Alkitab kan juga ngomong follow me every day, ya kan? Pikul salib, menyangkal diri tiap hari gitu ya. Betul. Jadi ukuran untuk kita bisa addicted to God ya dengan kita punya hubungan dia setiap hari. Sama support system juga gitu. Betul. Ya. Wow. Dulu gue pas waktu nyoba drugs, gue gak langsung fall in love yang wah langsung pengen tiap hari, kagak. Gue paksa diri gue. I deny myself man to love that thing sampai gue dapetin enaknya. Nah berarti lu lebih seringnya pakai dari mulut ya? Iya. Oke. Nah, atau kan tinggal Inex kan tinggal tak. Gitu. Oh iya, minum gitu ya. Misalnya bang, gue adalah pengguna drugs nih, ya kan? Atau punya keluarga atau kerabat yang pemakai drugs juga. Atau sedang recovery lah, lagi proses itu. Kira-kira apa yang perlu gue lakukan? Yang pasti lu harus mendoakan dia. Itu yang pertama. Karena orang belum tentu mau berhenti. Jadi kalau misalnya kita membantu orang yang belum tidak sadar. Mau, ya itu sama kayak Bible bilang, lu jangan kasih mutiara ke babi. Ada juga lu nanti yang digigit. Iya. Karena dianya sendiri nggak mau. Betul. Ini tapi juga ada orang yang memang pas waktu kita memang harus lihat, kita harus melakukan sesuatu untuk melihat efeknya kepada orang tersebut, si pecandu ini. Ya ada juga saya yang menemukan case yang orang tersebut tanda kutip kayak agak dipaksa gitu ya berhenti. Itu juga works juga. Kayak gitu. Jadi memang kalau kita memikirkan segala sesuatu untuk membantu ya lakuin aja dulu. Ya lakuin sembari kita mendoakan untuk Tuhan juga bisa mengubahkan hatinya dia. Kayak gitu. Iya. Ya ini kayak ada yang saya bantu juga, dia sebenarnya nggak suka ya dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi. Dia nggak suka. Tapi dia mau stop. Ya mau nggak mau. Karena kan jadi nggak maksudnya dari dianya belum ada keinginan untuk belum. Belum. Oke. Iya tapi nah itu yang banyak yang saya temukan anak-anak yang di tanda kutip diambil dan dimasukkan ke rehabilitasi tersebut tanpa keinginan dari dia, itu banyak bisa menimbulkan kepahitan juga ke keluarganya, sehingga tekadnya dia keluar adalah oh ya udah pokoknya gue keluar gue harus balas dendam aja. Balas dendamnya gimana? Dengan dia make lagi. Gitu. Jadi itu ada juga plus minusnya. Makanya kalau misalnya memang itu jadi konseling kejiwaan itu sangat penting. Di semua panti rehabilitasi ya. Jadi kalau misalnya si anak itu mengalami anger atau bitter sampai segitu, nah itu harus disembuhkan oleh konseling kejiwaan. Ya kalau di dalam dunia kekristenan sih kita enak gitu ya, maksudnya kita Bible dengan jelas gamblang kasih tahu gitu gimana caranya kita bisa membantu orang tersebut yang kepahitan ini segala macam, dengan kita bisa berbagi, sharing, itu akan menyembuhkan dia supaya dia nggak dia melihat kepahitan dia itu sebagai satu langkah pemikiran yang salah. Tapi sebaliknya dia bisa melihat itu sebagai kasih, tough love dari orang keluarganya yang melakukan itu. Itu yang harus mindsetnya harus berubah. Iya, emang dari diri dianya yang penting juga sebenarnya. Betul, sangat penting. Yang sekarang lagi bantu ini udah berapa lama dia di panti rehab? Udah lumayan beberapa bulan. Berapa bulan ya? Biasa berapa lama sih rehab? Tergantung program dari rehab tersebut. Jadi tiap sepengetahuan saya setiap rehab mereka mempunyai programnya sendiri-sendiri, gitu. Oke. Nah banyak orang-orang yang udah recover from
sin ya, this addiction Iya. gitu loh. How does it affect them today? Dengan latar belakangnya seperti itu ya, gitu. Apakah itu memengaruhi mereka? Pasti kan dari dirinya ada apa ya, insecurity lah atau apa Pasti. gitu. How does it affect them biasanya? Kalau orang yang mungkin, kalau saya bisa bilangnya the only way out untuk seseorang pecandu itu bisa keluar dari kecanduan narkobanya dan mereka bisa bertumbuh dalam kehidupannya, misalnya karakternya. Dalam terminologi saya sebagai counselor ya cuman Tuhan sih yang bisa membuat orang tersebut bisa bertahan dan berkembang. Yeah. Karena kalau misalnya nggak ada satu nilai dari dirinya ya yang bisa membuat dia untuk bertahan, itu agak susah kayak gitu. Karena pas waktu kita mengerti Tuhan, otomatis karakter kita akan terproses dengan Tuhan. Oke. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, karakternya Yesus itu yang menjadi acuannya, enaknya gitu. Iya. Kayak gitu kan, cara Yesus berpikir, bertindak, berasa, itu yang kita harus belajar dan mengimitate gitu kan. Jadi ada tolak ukurnya dan kita bisa bawa orang tersebut ke sana. Nah itu karena nilai Tuhannya. Nah kalau nggak ada, itu menurut saya sulit, bisa tapi sulit Iya, gitu. Karena nggak ada contoh role model yang ini, karena dia harus menjadi keyakinannya dia sendiri kan. Ya bisa-bisa menurut saya dia akan sangat jadi manusia paling sombong di muka bumi mungkin. Mungkin karena wah dia bisa sendirian dengan semua nilai-nilainya dia. Kayak gitu. Jadi memang untuk orang bisa kayak gitu ya dengan nilai Tuhan. I see. Oke. Nah, berarti emang the only solution ya coming to God gitu loh. In my opinion, yes. In your opinion. Yep. Betul. Jadi orang yang udah berhenti aja nih gitu, without them knowing God, tanpa mereka punya value yang tadi lu sebut itu. Iya. Itu gimana? Bisa tapi lebih sulit. Bisa. Lagi pula kan kalau misalnya kita bicara tentang kecanduan, kan kita harus lihat juga berapa lama dia kecanduan. Kalau kecanduannya cuma sebulan ya bisa lah pasti. Tapi itu nggak begitu sulit lah gitu kan. Tapi yang I'm talking about orang yang sudah bertahun-tahun, karena ketika orang udah kecanduannya udah cukup lama, itu akan menggerogoti mentalnya dia tuh sangat kuat banget gitu. Nah untuk dia membalikkan dirinya ke titik nol aja, itu akan sangat sulit. Dulu jemaat kita kan sempat membuat satu panti rehabilitasi ya. Oh iya. Nah itu yang sangat menarik dulu itu out of nowhere tiba-tiba salah satu klien yang datang adalah kakak kelas saya. Oh. Nah saya kenal orang ini dulu, orangnya sangat confident. Wah confident levelnya out of reach lah. Iya. Tapi tiba-tiba pas waktu dia masuk situ, dia menjadi orang yang sangat insecure banget gitu. Dia bilang, ya udah akhirnya gue yang konselingin dia gitu ya. Ya sedih banget, maksudnya pembunuhan karakter tuh gila banget. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget, apalagi pas waktu dia sembuh secara fisik, dia keluar, mental belum tentu sembuh soalnya. Jadi kan dimensi mental sama fisik itu hand in hand ya. Orang mungkin secara kasat mata, secara fisiknya bisa sembuh, tapi mentalnya belum tentu. Iya sih. Itu harus ada another assessment sampai di level mana. Nah itu lagi pengaruh dengan keadaan di rumahnya, lingkungan. Nah itu jadi cukup kompleks. Nah orang yang mengalami dimensi kompleks kayak gini, untuk dia balik lagi ke titik di mana dia menjadi seorang yang dulunya confident, itu nggak gampang. Itu sangat tidak gampang kayak gitu. Nah jadi memang case by case Jor, baliknya case by. Saya nggak bisa bilang generalize pecandu ya, padahal kan dia cuma pecandu sebulan udah bisa dibilang pecandu juga gitu kan. Kayak gitu. Nah emang tergantung karakternya juga. Gitu sih. Nah Bang, jadi buat orang-orang yang di society ya, maksudnya ini kan apalagi yang mereka udah recover dari addiction ini ya kan, dari narkoba gitu. Mereka kan pasti banyak ya yang dikucilkan, mereka yang bahkan orang udah tahu nih mereka dulunya apa, itu udah auto diasingkan lah gitu. Bahkan ada istilah ini ya, sampah masyarakat. Kayak gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang melihat itu, how should we react? Ya itu sangat menarik banget ya bro, karena di zaman gue
ada pandangan-pandangan itu tuh sangat kuat. Terutama buat, ya karena gue orangnya cuek, jadi gue bodo amat gitu dulu. Hidup-hidup gue lu ngapain juga mau ngatur-ngatur gitu kan. Cuman memang balik lagi tadi yang saya bilang, kalau orang udah sembuh dari fisik, ya mentalnya ini juga another level yang harus kita juga sembuhkan. Betul. Karena sembuh bisa, karena yang terjadi adalah ketika mentalnya tidak disembuhkan, untuk dia balik lagi ke narkoba itu sangat besar. Walaupun dia mungkin secara fisik udah sembuh. Ya. Nah, jadi gimana caranya untuk kita sebagai orang Kristen untuk bisa membantu orang-orang ini adalah ya kayak prinsipnya Yesus aja, just love, mengasihi, membantu, ya tanpa kita harus melihat embel-embelnya. Kayak gitu. Dia mau latar belakangnya kayak gimana gitu kan, mau pecandu narkoba, mau dia pelacur, mau dia apapun, semuanya sama. Koruptor atau pencuri bahkan gitu ya. So, semuanya sama gitu loh. Nah, dulu saya yang menurut saya yang hampir membuat saya suka kembali lagi itu adalah dengan tekanan-tekanan itu ya. Cuman tekanannya mungkin kalau dulu yang saya alami adalah bukan karena saya sebagai pecandu narkobanya. Jadi kalau dulu kan saya untuk membeli narkoba itu saya duit pasti nggak cukup. Karena saya nggak kerja ini segala macam, jadi otomatis saya harus nyuri. Oh, gitu ya. Nah, kalau dulu pas waktu saya sembuh, tuh sembuh secara fisik. Kalau di rumah misalnya nyokap gue kelupaan, taruh berliannya lah, emasnya lah, gitu kan. Wah itu tekanan mental tuh kenceng banget di gue. Wah ini ntar gue nih yang dituduh gitu. Jadi padahal dia lupa gitu loh. Sesimpel itu doang. Nah itu tekanan mental tuh gila banget bro. Kayak gitu. Jadi dan pandangan orang tentang kita itu kayak wah cuman ya benalu lah ya, sampah masyarakat itu istilahnya yang lu bilang tadi gitu ya. Itu tuh kenceng banget gitu. Jadi buat kita mungkin yang lagi dalam berusaha untuk mengembalikan mental kita sedia kala, ya kita harus berpikir bahwa ya kita kalau mau berubah aja. Jangan hal itu menghambat kita dan kita entertain. Ya gue suka kalau Tuhan bilang ya kita pikirin aja perkara-perkara di atas, perkara-perkaranya Tuhan. Ya kalau kita mau bertobat ya bertobat aja. Jangan si iblis ngebisikin, aduh nanti lu dilihat kayak gini. Wah itu gak bakalan kelar. Ya gitu Jor. Jadi dari kitanya pun sebagai orang-orang yang akan memberikan support kepada mereka, ya kita harus love aja. As simple as kita mengasihi mereka aja. Kayak gitu supaya mereka secure. Kayak gitu. Wow, thanks Bang for that. Untuk Abang juga memberikan contoh yang juga baik juga ya. Maksudnya saat lo lagi paranoia itu, ya lo menentukan untuk gue nggak mau. Ya kan, terus ya udah dari diri sendiri gitu loh, udah menentukan gue nggak mau dan apa ya? Itu sempat gak takut mikir nanti orang gimana? Oh iya, sangat, sempet pasti. Karena kan gue berpikir bahwa secara moral, nggak usah secara spiritual, secara nilai moral di masyarakat, gue udah sangat jauh gitu kan, udah sangat jauh banget. Gitu. Jadi itu sempat ya pikiran itu punya ya. Pasti. Wow. Do you have any advice untuk siapapun yang lagi nonton di sini yang struggling sama drug addiction? Atau apapun boleh dibagi. Oke mungkin apa yang kita sharing hari ini mungkin bukan cuma orang yang lagi kecanduan nih gitu ya. Kalau dulu kan kalau dalam pemikiran saya semakin orang dibilang jangan pakai. Rasa keingintahuan rasanya kayak gimana tuh sangat besar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kita sebagai orang yang memberikan pengetahuan atau enggak dampak dari penyalahgunaan narkoba ini, kita mungkin bisa memberikan penyuluhan tentang efeknya. Ya. Kalau kita make nanti kita begini bisa begini. Kayak gitu. Karena setiap orang belum tentu sama efeknya gitu loh. Efek positif dan negatifnya gitu ya. Jadi mungkin buat saudara-saudari atau teman-teman yang melihat program ini, narkoba menurut saya kita harus jadikan itu sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran tuh maksudnya gini, kalau bagi kita yang
tidak pernah menyentuh narkoba sama sekali, lanjutkan, gitu ya. Jangan disentuh. Lanjutkan. Mungkin kita sentuhnya ke hal yang lain aja, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yang mungkin sekarang hari ini kita lagi bergumul, gitu ya, bergumul, mungkin kita bisa menghubungi saudara Jordi dan saudara Janse. Ya, yang pasti kita perlu bantuan. Kita perlu bantuan satu sama lain untuk bisa punya support system dan terus menyemangati kita untuk kita keluar dari narkoba ini. And it's all about your mind aja. Kayak gitu. I mean when we talk about this tuh it's actually pretty simple ya Bang. Maksudnya lumayan simple dan indahnya tuh Tuhan udah provide the way out gitu loh. Kayak dari dulu Tuhan udah kasih support system, dia udah kasih purpose. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan itu atau enggak, mencari itu atau enggak gitu. Betul. So that's a really good advice Bang untuk bagi di sana yang lagi nonton, ya kalau kalian yang belum pernah sentuh, gak usah sentuh, lanjutkan ya Bang ya. Sentuh gitu. Yang lain. Sentuh yang lain. Yang berguna. Bentuk yang berguna gitu ya. Terus bagi yang struggling today, seperti tadi Bang Janse sudah share juga ya, support system itu sangat membantu, tapi support system alone without God ya kurang. Betul. Dan God alone maksudnya bukannya Tuhan gak cukup ya, maksudnya Tuhan kasih the community, Tuhan kasih the church untuk itu bisa menjadi solusi lah buat kita gitu. So thanks a lot Bang. Thanks a lot for this dan hopefully this is a really helpful message buat kita semua di sana. Bagi kalian yang lagi membantu keluarga, sahabat atau apapun, kasih aja link podcast ini, asik. Dan silakan hubungi kami. Kita juga ada personal Bible sharing yang kita bisa bantu orang-orang secara personal juga dalam Tuhan, dalam nggak cuma kerohanian ya Bang ya, maksudnya everything gitu, in addiction, in life, and we would really love to help you. Yes. Gitu sih. So this is our podcast, and thank you so much Bang. Thank you for today's podcast. And we'll see you again semuanya di episode berikut yang keempat. So, if you like this podcast, don't forget to share, like, subscribe, and doain kita. Yes, and kirimin kemana-mana. Alright, see you guys. Sorry, apa? See you guys in the next podcast. Bye-bye.